Halo, halo, Halo. kembali lagi dengan kita di sini, Mars After Work, bersama dengan host gua. Hostnya kali ini adalah gua, Ojan, dan selalu dengan teman gue seperti biasa, Kevin. Halo, halo. Eh, Kali ini kita mau bahas tentang, ya, eh, termasuk yang kita suka ya, itu Ya, tentang mecha. Dimana benar. di mecha ini ada istilah ya, ini termasuk yang gue juga baru dengar. Ada istilah real and real robo dan super robo. Nah, apa ini real 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 robo dan super robo itu? Gimana Kevin bisa bantu jelasin untuk Iya, istilah ini? jadi ini kita mau ngebahas karena aslinya sih kayak lebih agak debat-debat sih karena antara mana sih yang lebih bagus kayak Super Robo versus Real Robo yaitu kayak ya intinya sih ini dua-duanya masuk anime mecha ya. Dimana tapi kalau Real Robo ya itu lebih mecha yang kayak katakan yaitu kayak Gundam yang paling contohnya itu yang apa? uh, paling contoh masuk kategori robo. Tapi juga kayak mecha tuh ada yang mungkin kesannya lebih apa ya, lebih outlandish gitu ya. Yang itu disebut super robo kayak contohnya gua Getter Robo atau Mazinger Z atau apa Go Gaigar gitu loh kalau ada yang pernah denger. Ya jadi sini sih kita mau ngebahas mana sih yang lebih apa? Kenapa sih kok ada dua pemesah gini di ini dan kalau utama Ya, sih kalau fans mecha sih pada debat mana sih yang lebih bagus Super Robo atau Real Robo gitu sih. Itu yang mau kita ngebahas sih. Ya, jadi istilah ini sih kayak aslinya ya nanti kita ngebahas juga mungkin kenapa ada dua istilah ini muncul. Tapi sih intinya kalau kayak utama sih kalau gua ngebedain apa Super Robo sama Real Robo gitu kalau apa kalau Super Robo itu biasanya memang mecha yang bener-bener kayak apa ya kekuatan dari robotnya tuh bener-bener yang di apa lebih-lebihin gitu lah ya, yang bener-bener yang dieksagerasi, yang bener-bener apa ya mereka lebih mirip kayak kekuatan superhero gitu loh, yang bener-bener outlandish. Sementara kalau Real Robo itu biasanya mecha di mana kategori mechanya sendiri, robotnya sendiri itu lebih dipertimbangkan tuh mereka lebih kayak senjata perang aja gitu loh. ya. Dimana kalau Jadi kayak Gun, hmm, kalau gue potong sedikit ya, kalau hmm, misalnya direkap, super robo itu jadi robot punya kekuatan super. hmm. Tapi kalau real robot itu robot yang ada kekuatan mekaniknya yang ada kekuatannya yang dijelaskan secara dicoba dijelaskan secara teknikal, dimana kalau kayak Gundam ada, oh iya ini base-nya pakai tenaga Gundanium atau apalah itu yang mekanikalnya gitu-gitu ya berarti ya. Iya, Jadi masih masih ada istilah teknikalnya lah kalau misalnya yang real robot. iya, Kalau super robot tuh kayak, oh iya ini emang kekuatan robotnya itu ini udah iya. kayak sebuah konsep aja gitu jadinya. Mungkin sih kalau lu bandingin lu pernah denger ada kalau genre sci-fi ya, karena kan biasanya ini masuk juga artinya apa science fiction gitu ya. Kayak Hmm. science fiction pun tuh ada istilahnya hard sci-fi sama soft sci-fi. Dan kalau Baru tahu super gue itu. robot, jadi kalau hard sci-fi itu sci-fi keras yang bener-bener lu ya fiksi science-nya tuh science-nya coba bener-bener pengen dijelasin secara keras dan apa nggak terlalu keluar masuk akal lah. Contohnya kalau kayak film Hmm. sci-fi yang hard sci-fi itu kayak mungkin dulu sama lo juga juga nonton apa sih kayak Gravity lo inget nggak ya? Kayak Ya dulu ingat. apa? Yang bener-bener ya itu sci-fi kan ya. Kayak ceritanya dulu ada apa sih Sandra Bullock sama gue lupa yang cowoknya itu ke stasiun luar angkasa terus ada kecelakaan dan itu Iya. bener-bener kan realismenya realisme science ya walaupun kondisinya fiksi. Ya dimana itu sebut hard sci-fi. Tapi ada juga yang soft sci-fi yang mereka pakai elemen science tapi science-nya tuh kayak nggak terlalu dijelasin lebih kayak buat apa uh, plot device aja kayak contohnya ya X-Men gitu misalnya oh iya ini mutan mutasi itu kan sesuatu yang ada di science tapi kayak ya mutasi asli itu gue nggak bakal kayak Wolverine tiba-tiba kayak numbuhin cakar di tangan loh tapi ada kayak Hmm. eksplanasi science kasar gitu buat Berarti ini. berarti istilahnya kalau kayak ya kayak itu tadi punya jargon-jargon khusus ya. Bahasanya kayak Hmm, kayak tadi si apa misalnya kayak lu tadi hard sci-fi itu kan kayak biasa kan apa ada quantum fisik yang gitu-gitulah biasa, atau kalau iya. si si real robot ini ya tadi ada istilah-istilah teknikal yang coba dipakai gitu kan biasanya. Tapi Hmm, kalau
kalau si Super Robo atau kalau di situs soft sci-fi ya jadi sebuah konsep aja gitu ya. Iya, kayak Ya ya cuma ya plot device gitu lah ya. ya oke. Hmm. Nah, itu kalau secara generalnya. Kalau kita sekarang kita coba tarik mundur ya, untuk si kapan sih kira-kira ada mulai istilah super robot dan real robot itu? Ini kalau misalnya ditarik sekilas, kalau nggak salah itu dia di Jepang itu mulai ada, eh, kalau dulu bilangnya mecha ya, belum ada super robot dan real robot. Itu Iya, pertama di apa? Tetsujin 28 iya, Tetsujin 28 Go lah bahasa gue nggak tahu iya. kalau bahasa Jepang. Ya, berarti artinya Eh cuma bahasa Jepang aja sih. makanya Niju Hachi, Tetsujin Niju Nihachi Hachi, Niji Niju Hachi Hachi, Go. go. Ya. Itu pertama manganya itu rilis di 1956. Oh, tapi kalau misalnya manga secara ada Giant Robot pertama itu di 1948 itu di Atomic Power Android, dan yang kedua ini di 1956 ini Tetsujin Nijugo ini itu di 56, dan animasi pertama robot. Nah, itu di 1963. Atau kalau di luar lebih taunya orang-orang Gigantor. Nah, Iya, dari yang mulai dari sini eh, ada, tapi itu belum jadi satu apa ya, satu genre yang established lah. Hmm. Nah, mulai ada Mazinger Z, di mana ini konsep pertamanya lo robot di apa, pilotin sih. dipilotin di dalamnya. Hmm. Kan kalau yang kayak Tetsujin itu dia masih pakai remote control ya, kayak robot mainan gitu aja lah bahasa, cuman Iya, ukurannya gede. Nah, dari sini muncul juga muncul ada Macross, terus juga Gundam dulu dan juga Macross. Nah, hmm. kemunculan si Macross dan apa, Macross sama Gundam ini yang melahirkan istilah eh, mana real robot, mana super robot. Karena Hmm. kan kalau kita lihat juga kan, kalau Mazinger itu kan kayak tadi dia punya kekuatannya itu kan jadi konsep ya bahasanya. Ya Hmm. lu punya turunannya Mazinger kan ada yang Grandizer gitu-gitu. Nah itu Iya, Getter Robo sih ya utamanya. Getter Robo kalau gue inget banget dulu. Hmm. iya. Nah itu kan yang apa ya? Ya lu ya kayak cuman iya robotnya bisa ngeluarin laser, udah kayak gitu aja, nggak dijelasin ya Iya. dia punya ininya gini 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 gitu lah, ada Hmm. dari bagian ini Antara explanationnya biasanya alien atau ya ada ya. Iya teknologi tidak diketahui gitu. iya Heeh. Ya, yang kalau gue sih inget banget Gundam sih emang yang bikin istilah super robot sama real robot tuh jadi dipecah banget sih ya. Karena iya. emang yang tadi lu bilang sih kayak mecha. Sebelum itu sih semuanya masuk mecha ya. Yang sampai sekarang Iya. pun sih dua-duanya masih Emang kategori sebetulnya mecha. mecha. Cuma memang abis itu tuh gimana ya? Jadi bagi yang nggak tahu fans mecha pun tuh asli tuh kayak kepecah gitu loh. Ada fans mecha super robot dan ada fans mecha real robo gitu ya. Dimana kayak Gundam sih kalau menurut gue itu kenapa Gundam yang bikin pecah, karena Gundam tuh anime real robo yang pertama ada sih ya. Iya. Karena emang gue bilang mecha tuh asalnya dari super robo, karena ya tadi yang kayak lu bilang Mazinger Z itu masuk kategori super robo karena yang tadi Iya. ya. Tapi Karena tahun tipikal turunan Mazinger Z itu kan kayak Gao Gaigar gitu-gitu kan juga ya masih apa ya lu apa ya, robot dengan muka singa gitu kan, ya yang gua nggak tahu lah muka singa atau apa, yang pokoknya jelas binatang bidadari binatang sih itu gue lupa binatang lah ya binatangnya jelas. beda-beda. Cuma singanya yang paling utama gitu. Iya. Ya Eh, itu kayak lu dari situ bisa ngeluarin laser lah atau apa gitu. hmm. Ya, dan kalau gue sih inget dulu karena Gundam tuh yang pertama jadi apa? Jadi Tomino Gundam dulu kan yang ciptain tuh Yoshiyuki Tomino sih ya. Dan Tomino tuh emang sengaja dia bikin Gundam tuh uh, emang dia tuh pengen bedain dari mecha-mecha yang lain, terutama sih dibilang kayak Mazinger Z gitu. Karena Ya, dia memang pengen bikinnya mecha tuh yang lebih serius karena satu sih yang selain apa sih ini sih bukan selalu ada di Super Robot tapi kayak
istilahnya apa, satu trope gitu yang Super Robo selalu sering ada tuh. Super Robo tuh lebih sering apa istilahnya, format episodenya tuh kayak Monster of the Week gitu loh. Jadi kayak Iya, benar. mungkin kalau lo tau kayak kayak Tokusatsu kayak Super Sentai, atau mungkin lo nonton Power Ranger, Ultraman sih paling kelihatan. Ultraman ya, itu um, mereka tuh konsepnya kalau satu seri kan kayak tiap minggu tuh lo ada villain yang berbeda ya, dimana nanti Iya. ya kayak Mazinger Z minggu ini lawan siapa, minggu depan lawan apa. Dan Tomino tuh yang pertama dulu bikin, gue senang mecha tapi pengen mechanya berbeda. Jadi trope-nya dia satu, dia nggak Tapi pengen ada ada satu uh, konsep besar itunya kan. dia satu nggak pengen filmnya berbeda-beda kayak lewat film berbeda tiap minggu, tapi dia pengennya ada satu naratif besar. Dan Tomino pengennya tuh karena dia sih tema utamanya sih perang gitu loh kalau Gundam gitu ya. Jadi dia nggak pengennya tuh kayak weapon atau mekanya yang di Gundam tuh kayak apa, super powered gitu lah ya. Nggak pengen yang apa, Iya. walaupun ini ya tetap senjata yang over gitu. Gundam tuh kayak ya ini cuma istilahnya disebut mobile suit gitu loh, yang bener-bener cuma apa, uh, mirip aja kayak tank atau pesawat jet yang lu pakai di medan perang gitu. Dan apa, pilotnya ya cuma bener-bener kayak pilot yang jago atau enggak gitu sih. Dan Iya. di Semua situ semua semua variabelnya di pilotnya. Nggak uh, cuman karena mekanya kuat, nggak gitu juga. dan ya akhirnya di situ makanya muncul istilah Real Robo, yang karena memang fansnya tuh Gundam tuh, kalau yang tahu itu kayak Gundam tuh pertama apa keluar tuh kayak aslinya tuh dia nggak laku loh pertama kali Gundam keluar loh. Dia tuh flop, yang bahkan sebelum tamat tuh udah sempet di cancel Gundam karena biasanya mecha tuh kayak Mazinger Z, cara mereka ngukur sukses atau enggak zaman dulu anime itu, sampai sekarang juga sih kalau kayak Gundam itu dari penjualan mainan gitu loh. Jadi Iya. dan Gundam tuh pertama kali keluar, dia tuh nggak laku karena anak kecil tuh pada nggak demen Gundam begitu nonton, yang ya wajar lah karena ceritanya Kalau berat. nggak salah kan awalnya kan yang first deployment aja kan emang warnanya cuman putih hitam merah ya kalau nggak salah ya. Tadinya tuh nah itu aja tuh kayak aslinya debat Gundam karena Tomino tadinya maunya tuh cuma warna Gundam tuh dia nggak mau yang ikonik. Apa sih kalau Gundam kan warna ikoniknya kan biru kuning merah ya. Iya. Tomino tuh tadinya nggak mau karena dia bilang ini senjata, gue maunya tuh mereka warnanya cuma kayak hitam sama putih aja kayak ya pesawat jet modern gitu loh. Iya. Cuma itu yang perusahaan mainan yang waktu itu nge-backing, dan dulu ini belum Bamco ya, belum Bandai Iya. Namco. Mereka nggak setuju karena bilang anak kecil tuh maunya warnanya yang terang, dan akhirnya Tomino komprominya akhirnya tuh ke warna yang apa, biru merah kuning yang jadi ikonik itu tuh karena aslinya tuh Tomino kompromi sama perusahaan mainan yang ngeduitin bikin Gundam, dan akhirnya itu keluar. Dan tapi begitu pertama itu pun itu tuh kayak nggak laku karena anak-anak nggak demen. Dan baru abis Gundam di cancel, fansnya tuh yang akhirnya umurnya lebih cenderung ketua, akhirnya tuh mereka kampanye supaya Gundam dibalikin karena mereka banyak banget nulis surat ke studionya. Dan mereka tuh kayak kampanye akhirnya ya udahlah gue udah tua tapi gue beli mainan Gundam gitu loh. Dan itu yang akhirnya kayak perusahaan mainannya tuh baru ide, oh ya udah gimana kalau mainan Gundamnya kita ubah daripada yang bener-bener cuma istilahnya kayak mainan lu beli Megazord biasa, kita ubah jadi kayak model kit aja yang bisa disusun supaya orang dewasa lebih apa, lebih demen juga karena kelihatannya fansnya Gundam tuh lebih orang dewasa gitu loh. Iya. Dan itu juga akhirnya gimana model kit Gunpla itu Dan muncul. dan ya kalau gue kan emang apa ya, kalau Hmm. kayak gue kan emang ya termasuk yang mainan ini ya model kitnya Gundam. Hmm. Dan gue punya yang tahun tahun berapa itu ya, yang Gundam Full Armor. Kalau misalnya tahu itu yang gede banget itu. Dan itu kalau bahasanya gue sih sebetulnya emang apa ya, lo Megazord tapi dirakit aja. Karena Iya, sendinya dikit banget. iya. Ya emang itu mereka apa? Itu pun tuh kayak kalau lu lihat awal-awal asli Gunpla tuh jauh lebih complicated sekarang dibanding dulu. Karena Iya, memang dulu tuh mereka marketnya buat anak-anak ya. Jadi bahkan iya. lebih simpel daripada Lego lah gue bilang gitu loh. Mm-mm. Tapi Oke. begitu mereka baru sadar, oh yang fans ini
taunya apa demografinya lebih tua, kita bikin mainan yang bisa lebih cocok lah buat orang-orang yang umur gitu, dan ya mereka lebih cenderung mau sesuatu yang lebih complicated, dan tentu dari sisi harganya juga lebih ditinggiin sih ya. Nah, Karena demografinya lebih banyak disposable income gitu. yes. Nah, itu kalau misalnya untuk ini ya. Nah, ini gue lanjutin sedikit untuk historinya. Jadi ngelihat ke yang tadi, kita tarik mundur. Sempat yang kita bahas tadi itu Getter Robo kan. Nah, itu Getter Robo ternyata itu adalah yang bikin istilah combination robot yang bisa gabung pertama. Nah, itu di tahun 1974. Terus yang dilanjut ada rilis Gundam di 79 dan Macross Super Dimension Fortress yang pertama ya. Bukan Frontier atau Delta ya. Iya. Yang kayak idol-idolan. Itu di Macross 82. original juga udah idol loh. Itu kayaknya waktu itu udah pernah kita bahas belum sih? Kelihatannya kita belum deh, karena Belum. aslinya kalau Itu sebetulnya bisa ini sih, kita bisa bahas histori Macross sih, karena yang gue lihat dari seri-serinya itu punya konsep songstersnya tuh beda-beda. Iya, dan ini aslinya menarik juga sih, cuma anekdot kecil, gue nggak mau terlalu itu karena bisa sendiri. Kayak aslinya tuh kayak kalau lu pikir tuh, gue pernah ngobrol sama siapa, kayak aslinya lahirnya genre idol itu tuh kalau lu tarik garis tuh lu bisa tarik garis ke genre mecha juga, karena salah satu pertama kali idol muncul di anime yang pertama itu di SDF Macross, dan itu yang ngarah ke akhirnya Macross lebih banyak kembangin yang versi musik-musik. Tapi itu yang menarik juga karena kalau lu lihat sekarang studio anime utama yang bikin mecha itu Sunrise, dia yang bikin seri-seri dari kayak Gundam sama lain-lain. Dan anime lain apa yang dibikin sama Sunrise itu Love Live. Iya. Jadi mereka spesialisasinya emang dari mecha, dan berencotnya lahirnya ke idol juga gitu. Ya itu nanti mungkin kapan-kapan bisa lah kita bahas itu. Jadi secara histori. Genre ini tuh banyak berbuah gitu loh. Iya. Nah, itu SDF Macross, dan ya dua ini yang tadi ya yang kita sempat bahas menciptakan genre real robot ya. Nah, terus setelah dari SDF ini muncul Armored Troopers, Photoms, gue lupa namanya. Photoms. Tadi bisa dilihat kan dari sini juga trennya juga ke arah real robot ya. Karena Photoms itu modelnya juga ya lo robot ya armor gitu. Nah, armor dan kalau jujur gue Photoms tuh yang kenapa ya? Photoms tuh kalau lu kategori real robot itu yang menurut gue tuh bener-bener utama real robot tuh itu di Photom. Kalau yang bener-bener istilahnya kalau gue bisa bilang super robot tuh murninya di Mazinger Z atau GT Robo. Armor Photoms tuh gue bilang tuh yang paling pure lah, yang dari real robot yang bener paling pure. Terutama karena kalau gue lihat kayak Gundam, bahkan yang UC pun tuh kalau lo lihat seri-seri belakang tuh udah mulai ada kayak istilahnya power new type gitu loh, yang jadi kadang mereka kalau Photoms ini lo bener-bener prajurit biasa, ya dikasih power armor aja jatuhnya. Iya, jadi bener-bener yang pure tuh gue bilang tuh Photom gitu sih, yang sayang sih itu cuma satu anime sih. Gue pengen nggak banget dilanjut sih sayang. Nah, terus dari situ yang berikutnya ngehits adalah Neon Genesis Evangelion, dimana itu rilis pertama di 95 ya. Iya. Tapi sih aslinya jatuhnya Evangelion sih sebetulnya dia ini udah mulai ada campuran dari robot sama super robot ya dia. Aslinya sih gue kayak pengen ini juga sih, nambahin juga sih kayak antara Photom sama Evangelion aslinya ada satu anime lagi yang gue bilang agak itu nengahin di situ. Itu Gunbuster. Iya, gua Gunbuster nggak ngebahas karena gue kira orang di sini sih kurang tahu sih. Ini gue yang tongolin yang kira-kira orang sih gue yakin paling sih pendengar kita pada dengar pada tahu lah. Gue yakin sih karena orang Evangelion, tapi kenapa Gunbuster itu karena yang bikin sama sih. Jadi Gunbuster tuh
yang bikin Hideaki Anno juga. Dan dia tuh banyak yang revolusi yang tadi lu bilang kayak hybrid antara super robot dengan real Iya. robot tuh pertama Gunbuster sih. Cuma emang Gunbuster gue bilang lebih ngarah ke super robot. Dan bener-bener kayak gue ngerasa tuh hybrid dia bener baru abis itu dia bikin Eva gitu. Abis Gunbuster abis. Karena emang eh Gunbuster ini kan di 88 kalau nggak salah. Dan jadi kayak sebetulnya kalau gue bisa bilang ini apa ya? Gunbuster ini juga termasuk konsepnya kalau bisa dibilang jadi kayak draftnya si Gurren Lagann sih. ya, dan kalau kalau lu nonton Gunbuster terus nonton Gurren Lagann lu tuh kayak nyadar Lo banyak lo banget. kalau lo kalau nggak ada ya, kalau belum nonton Gunbuster, coba ya nonton. Lo Ya. minimal lo nggak usah ngikutin. Hmm, Lo paling nggak lo lihat scene final battle-nya aja. Udah itu. Lo iya. pasti kalau lihat itu langsung anjing ini mah Gurren Lagann anjir. Iya. Dan utama sih kenapa gue mention Gunbuster karena Gunbuster tuh gue nggak agak kurang yakin sih, tapi seingat gue tuh itu super robot pertama yang ngelepasin format Monster of the Week gitu loh. Jadi kayak Iya. kalau sekarang sih kita udah ada kayak Gurren Lagann sama yang lain-lain gitu ya. Tapi gue itu kayak Gunbuster tuh waktu itu kenapa dibilang juga ngagetin itu kayak karena Gunbuster tuh yang pertama kayak super robot tapi dia udah nggak lagi Monster of the Week gitu loh. Hmm. Cuma ya agak ketutup karena satu kreatornya sama dan Evangelion yang dibikin sama kreator sama si Ano itu jauh lebih jauh banget lebih populer gitu loh. Kayak ya Eva lah gitu lah mau Iya. gimana. Oke. Nah, itu dari Evangelion juga di tahun berikutnya ada Sakura Wars. Dimana Hmm. kalau gue lihat ini Sakura Wars juga masih hampir 11-12 sama Futums lah. Karena dia Ah, secara hmm. secara desainnya juga nggak jauh beda. Cuma ya bedanya ya cewek-cewek lah yang Dan ininya. Biar agak hib banyak ah, apa. agak hibrid juga sih kalau Sakura Wars gue bilang karena Sakura Wars juga ada ini super robotnya. ya karena dia utama sih kayak ada magic-magicnya dikit sih kayak di situ Oh iya, kayak ya, karena ya. apa? Cuma emang ya iya sih kayak terutama sih animenya sih kalau awal-awal emang menurut gua ya itu sih agak lebih memang agak semi realistik realistik gitu sih. Hmm. Oke, dari Sakura Wars juga yang mungkin orang juga tahu Fumofu atau Full Metal Panic. FMP. Ya, itu di 98. FMP Ini 98 ya? juga 98 dia. Kok gue mikirnya 2000-an ya? 2000-an itu yang ini yang seri Slice of Life ya. Iya ya. Makanya kan ini kalau Oh, dia serinya kan sampai 2011 itu kalau nggak salah 2011 tuh yang lanjutannya tuh iya, yang FMP yang kedua. iya Gue lupa tuh second apa rate. tuh. Ya second rate ya. Ya, oh berarti itu tua juga ya. Gue mikir 2000-an tuh. Enggak, 96. Eh, Oke, terus dari situ juga ada Fafner in the Azure atau Sokyu no Fafner itu di 2004 dan itu serinya juga masih termasuk yang berlanjut sampai kayak berapa tahun lalu ya? 2 tahun, 3 tahun lalu? eh lebih sih 5 tahun lalu sih terakhir yang 5 tahun lalu. Kayaknya deket-deket yang ini deh. enggak sih udah agak lama juga kayak Udah tapi gak sih lama ya? kayak nggak salah mau bikin movie baru juga sih kayak Fafner kayak Seingat gua, ya seingat gua, seingat gua sebelum ini deket-deket ini sempat udah keluar, cuman karena gua nggak nonton kayak udah jujur aja buat gua sih udah makin aneh sih. iya karena ya karena seri lama aja sih menurut gua Iya, karena udah terlalu panjang ceritanya gitu sih. iya, udah Eh, terlalu bertele-tele lah. eh, Oke. Terus juga berikutnya nggak jauh dari Fafner ini juga ada Code Geass, Village of Rebellion atau Code Geass, Hanyaku no Rurush. Itu di 2006. Dan ya yang gue mention terakhir ya yang masih deket-deket ini itu ada Body Complex. Itu rilis di 2014. Nah, kok Eureka Seven nggak dimasukin sih? gue Eureka Seven tuh gue lupa di sini tuh banyak yang denger nggak ya waktu itu.
Dan juga waktu itu Eureka gue Seven udah lebih populer dari Body Complex sih gue. Kata Body gue Complex. Ah, gue body kompleks, maksudnya kenapa gue tongolin karena itu yang di 2010-an sih. Karena kalau yang di 2010-an, oh, Eureka Seven nongolnya juga yang Eureka Seven AO. AO juga tahu ah, sendiri ampasnya kayak gimana. ah. Gue jujur masih lebih mending Darling in the Franxx sih daripada Body Complex. Dan gue Ah, bukan bilang gua Darling in the gua Franxx bagus sih. gua Darling in the Franxx, gue nggak bisa bilang itu ke Mecha sih anjir. Gue nonton Coba itu berat banget dramanya, males gue. coba maksud gue masih lebih mending itu daripada Body Complex sih menurut gue. Sih ampas banget anjir body Body kompleks. Complex Beneran. tuh bener-bener istilah STD buat STD banget. Nah, dari list history, brief history yang tadi gue rilis itu, kita ini jadi poin diskusi utama sih. Buat lo lebih suka yang dengan super robot atau real robot? Hmm. Kalau gua pribadi sih ya, Iya. jujur sih gua lebih real robot sih ya. Walaupun super robot gua nggak anti gitu ya. Cuma Mhm. kayak preferensi gue sih jauh lebih ke real robot ya karena ya jelas lah udah tau lah kalau gua preferensi di Gundam tuh udah lama di situ ya. Terutama sih Gundam yang UC gitu ya. Dan Ya. Photom sih kayak tadi itu gue juga lebih situ karena ya utama sih gue lebih senang aja sih tema dari Real Robot sih, bukan cuma karena apa dari desain mekanya aja sih, cuma karena gue sih lebih demen Real Robot karena utama sih karena ada tema-temanya yang beda juga sih antara Super Robot sama Real Robot gitu yang dibahas. Dimana kalau Super Robot tuh gue bisa bilang apa sih tema dari anime atau manganya tuh lebih cocok ke genre shonen gitu lah ya. Jadi yang Hmm. bener-bener yang hot blooded yang berantem buat justice atau buat yang apa battle gitu. Ya gue sih seneng sih genre itu, tapi gue lebih seneng Real Robot karena unik kalau Real Robot tuh dia lebih ngebahas sih dari sisi kayak apa ya politik dari perang gitu loh, kayak kenapa ada perang antar negara, kenapa apa sisi buruknya dari perang yang menurut gue sih dari sisi filosofisnya tuh kayak Real Robot tuh lebih dalam daripada Super Robot sih. Yang apa ya kayak Gundam aja tuh aslinya ya ini yang gue paling agak nggak seneng kalau orang bilang kayak Gundam itu kan cuma robot-robot berantem gitu loh. Padahal aslinya kayak gue bilang tuh ya Gundam tuh inti ceritanya tuh malah bukan itu, tapi kayak apa intinya sih kayak konflik Gundam tuh konflik interestnya sih sebetulnya. iya konflik interest yang tragedinya perang kayak kenapa perang malah menurut gue tuh kayak Gundam tuh aslinya kalau lu lihat ya dia kan dirilis tuh tahun 79 ya. Iya. Itu kan bener-bener tengah perang dingin nih istilahnya gitu loh. Iya. Perang Vietnam lagi panas-panas, kayak ada resiko perang nuklir. Yang Gundam tuh kayak menurut gue tuh aslinya seri yang dibikin supaya maksudnya ini loh kenapa harusnya kita jangan kemakan retorik perang semudah itu gitu loh. Jangan kemakan apa gampang-gampang kita panas langsung maju gung-ho perang gitu loh. Ya, kalau gue sih jadi lebih demen Real Robot sih lebih karena di sisi situ. Tapi ya bukan berarti gue menurut gue Super Robot juga apa dasar aja sih karena Super Robot gue juga banyak seri Super Robot yang gue demen sih kayak dari Getter Robo tapi juga ya Gunbuster pun atau itu Gunbuster walaupun lebih Super Robot gue juga seneng sih dan terutama Gurren Lagann sih ya kalau ada yang tahu Iya. itu mungkin itu Super Robot modern gitu ya. Iya. Ya kalau gue sih lebih di itu pun kayak Gurren Lagann itu masih anime yang gue seneng sih ya. Tapi kalau lu tanya preferensi sih gue apa lelaki real robot sih. Iya. Iya. Hati gue di situ. Anjir. Iya. Nah, kalau itu dari lu ya. Nah, Hmm. kalau misalnya dari situ, eh apa ya? Karena kalau misalnya lo nanya gue, sebetulnya sih kalau gue simple, Hmm. secara cerita, secara desain menarik nggak gitu. Karena coba kalau misalnya gue kayak Blooded Orphans ya, Hmm. gue Blooded Orphans saya nggak kelar coy. Serius, satu, lo lihat aja modelnya anjir. Yang paling keren apa? Barbatosnya doang. Males banget gue anjir nontonnya.
Kalau lu sendiri apa deh? Lu lebih super robot apa real Gue robot deh? gue nggak ada, gue karena kalau gue gini loh sistemnya, Hmm. nggak ada apa ya, nggak ada preferensi khusus antara dua itu lebih mana, Hmm. karena kayak itu konsep gue tadi, secara story mana yang menarik, secara desain mana yang menarik. Hmm. Kayak Getter Robo dulu gue nggak ngikutin gitu, tapi giliran yang ada Getter Emperor, lu lihat sendiri kan model Getter Emperor gimana, Hmm. heboh heboh terus tajam di mana-mana gitu, gue kayak anjing keren banget gitu, gue ngikutin. Nah tapi kayak Gundam kayak tadi kan, atau enggak paling gampang yang kayak Gundam yang sekarang lah ya. Terus juga kayak tadi Blooded Orphans, atau enggak yang kayak Gundam Cage, ya gue nggak ngikutin. Blooded Orphans saya gue nonton cuma awal-awal sih, karena secara dari desain gue kurang suka, secara story juga terlalu drama buat gue. Ya, kalau kalau itu sih menurut gue ya nggak bisa lu ke genre sih, karena Makanya apapun tuh pasti ada genre jeleknya ya. Kayak pasti super robot juga pasti ada yang sampah, real robot juga ada yang sampah kayak, pasti. dan ada yang bagus sih. Nah, Ah, maka dari situ gue kalau untuk yang ngeri robot sama super robot ini gue 50-50 sih, karena gue balik lagi tadi ke masalah desain. hmm, Karena gue kalau desain ya balik lagi nanti ya gue yang mau gue rakit yang mana. ya. gue Kalau lebih gue lebih bukan ke itu, tapi yang gue mau rakit, gue mau koleksi yang mana nih. ya. Ya tapi desain pun gue bilang real robot tuh ada gimana ya, estetika desain pun tuh kayak menurut gue estetika desain real robot tuh beda dari estetika super robot sih Jan. Iya. Kayak apa? Itunya ya makanya gue juga pengaruh di mana kalau kalau real robot sih kenapa gue juga lebih demen kalau dari sisi Gunpla. eh Sebagai contoh kayak gue UC tuh gue jujur paling demen tuh banyak dari Zeta gitu ya. Nggak cuma Zeta aja tapi juga apa, Zeta mulai ke Char Counter Attack itu yang gue banyak demen di situ kayak apa. Karena menurut gue itu yang paling banyak ngarah ke real robot gitu loh, yang bener-bener kayak desainnya tuh lebih kayak ke estetika militer Iya. gitu ya. Nah, Dibandingin kalau katakan yang Gundam yang ke depan, karena Gundam tergantung seri apa, itu juga ada Gundam yang lebih masuk ke super robot sih. Kayak contohnya iya. Double O. Double O tuh gue jujur nggak terlalu demen dari sisi desain. Karena Double O tuh udah ada yang mulai desainnya tuh lebih apa, nggak lagi kayak peralatan militer, tapi lebih kayak sci-fi yang apa, istilahnya yang soft sci-fi yang bener-bener ngarah ke Iya. teknologi alien atau teknologi lain gitu loh. Ya, ya lo lihat aja kan Double O-nya. Lo Iya, dengan logikanya kan, dengan body structure segitu, lo ini pundaknya segede itu, ya lo apa nggak goyang-goyang, nggak stabil ini anjir, iya. Nah itu kan oleng. makanya itu udah masuk ke super robot sih gue bilang, karena Iya. Gundam Double O tuh udah ada konsep apa sih namanya, apa GN particle gitu lah Iya, ya. GN particle ya. Yang gue tuh kayak agak nggak terlalu demen Double O tuh karena GN particle tuh kesannya udah kayak magic gitu loh. Jadi apa ya, tadi yang lu bilang kayak kenapa kok bisa stabil badan gitu, soalnya GN particle. Udah masalah Iya. selesai kan. Kayak itu yang gue kenapa kayak ya itu yang gue jadi nggak terlalu itu Nah, sih. kalau ini kalau gitu gue ngambil dari ini ya, penjelasan lo barusan masalah teknikal. Nah, kalau dari masalah teknikal, gue ngambilnya bukan ke cerita atau apa kalau gitu. Kalau gue kalau gitu lebih suka robot sama super robot. Kalau gitu dari yang gue koleksi deh, dari model kit. Gue lebih suka ke real robot. Hmm. Kenapa real robot? Yang kayak tadi lo bilang secara teknikal ininya bagus. Karena kalau kayak gue ngelihat kayak apa itu namanya? Contoh ini deh, PG-nya Zeta. Itu pakai per, terus juga ini itu keren banget anjir, apalagi kayak sekarang ini gue juga yang kayak Macross Frontier sih. Gue kan koleksi lumayan yang Frontier. Itu keren anjir, gila. Iya. Lo model transformnya bener-bener dipikirin banget gitu kan, join-joinnya gitu. Sedangkan kalau misalnya apa ya, kalau misalnya kalau misalnya ini deh, paling gampang tadi super robot si Mazinger, oke lah, dia belum ada apa ya, kalau kayak Gundam atau kayak si Macross ini lah ya. Palingnya Gundam deh,
Macross juga belum terlalu dedicated. Gundam kan udah panjang tuh serinya dan udah ada banyak yang bentuk bisa transform gini. Itu ya ini apa lebih kompleks. Sedangkan kalau misalnya kayak si siapa? Kalau kayak si tadi si Mazinger kayak ya gue ngerakit robot tuh kayak ngerakit Gundam Mbah zaman dulu. Iya. Iya, RX-78 zaman dulu. Kayak Hmm. ya udah abis itu nggak bisa gua apa-apain, cuma gua bisa oh ya udah kasih senjata gini-gini. Ya udah gitu doang. Sedangkan kalau misalnya kayak beberapa Gundam kayak yang Gundam paling gampang ini deh Double Zeta gitu kan. Itu bisa gua transform gitu. Dimana ya transformnya dipikirin. Sendinya gimana gitu. Itu sih kalau gua. Misalnya lo tadi gua harus mutusin gua lebih suka super robot atau real robot. Gue nggak harus sih. Gue cuma pembela real robot Jan. It's okay to be 50-50. Tapi beneran deh itu Eh, keren anjir maksudnya Iya. Kak, si Macross. gue sih makanya itu juga sih karena gimana ya keputusan super sama real robot tuh kayak pengaruh banget ke desain sih menurut gue. Kayak kenapa bukannya gue total anti super robot juga sih karena menurut gue ada super robot yang lo bisa desain keren juga sih kayak Karena gini, uh, ini sorry gue potong lagi ya. Maksudnya kan iya kayak tau. si Mazinger, terus kayak gue lupa Grandizer, iya juga apa enggak. Kan itu kan konsepnya itu kan dia kan ada yang kayak di piringan gitu kan, piringan, terus nanti dia di launching gitu. Paling enggak gue bisa bikin itu yang dia ngerakitnya ada piringannya, yang pesawatnya itu, terus dia bisa lepas launch dari piringannya itu aja gue udah termasuk keren gitu. Sedangkan ini Iya. kan nggak ada selama Ah, ini. Cuman kayak ya robot jadi gitu loh. Atau enggak paling gampang kayak Getter Robo tadi lah, yang si Getter Getter Emperor. Getter Emperor itu kan tajam-tajam gitu kan. Oke, dia ada pajangannya yang kayak 3 robot itu tapi yang versi Emperor. Tapi yang buat jadi model kit robot aslinya ya cuma si Getter Emperor gitu aja, lo nggak bisa transform. Oh, gue pengen yang versi yang bisa jadi birunya lah atau yang kuningnya lah. Kayak kayak kurang niat aja sih. iya makanya. Ngegarap ininya. Tapi ya Ah, balik lagi tuh, mungkin emang belum ada yang dedicated buat bikin lini itu gitu. Sedangkan kalau Bandai kan emang ya dari zaman dulu udah ini si Gundam gitu. ya, dan itu sih emang karena pengaruh marketnya juga sih Jan, karena emang super robot emang diarahinnya kan agak ke demografi lebih muda ya. Iya. Dan mereka nggak berani juga bikin desain yang terlalu complicated, karena kalau terlalu rumit, ya anak-anak kecil tuh nggak bakal apa nggak bakal mau gitu loh karena terlalu ribet kayak bahkan kayak Lego pun itu kan ada Lego yang buat anak-anak dan ada yang buat Iya. dewasa gitu ya. Ya itu sih makanya agak pengaruh ke desain gitu juga sih karena bahkan Gundam pun ya kayak gue dan ini agak menarik sih karena lu tadi ngomong gitu ya kayak gue kenapa lebih seneng desain di Zeta daripada di Gundam yang original karena kalau lu tahu kayak apa cerita bagaimana Gundam original dibikin tuh aslinya kayak menarik karena aslinya Tomino aja yang bikin Gundam dia tuh bilang kayak aslinya banyak banget desain mobile suit atau yang lain-lain di Gundam pertama tuh gue yang nggak terlalu seneng gitu loh Tominonya bilang kayak yang dia pengen tuh lebih kayak Gundamnya lebih ngarah ya RX-78 yang 79 yang asli sama kayak paling Zaku dia tuh pengennya lebih kayak gitu sama paling yang kayak Dom lo tau kan Dom Iya yang ya tahu gua. cuma tuh kayak banyak kayak dari Gundam tuh yang dia cerita kayak contohnya kenapa Menarik. kayak contohnya ada kenapa ada gun cannon sama ada kayak apa Gundam yang awal itu kan aslinya dia bisa Iya, pecah jadi ganteng 3 gitu-gitu bagian. kan. Uh, Iya. nah itu tuh aslinya Tomino tuh kayak cerita itu tuh aslinya lebih karena perusahaan mainannya minta supaya mereka bisa jual banyak-banyak parts. Tapi makanya kayak sekarang aja kan yang si RX-78 gitu, itu Hmm, masih masuknya jatuhnya RX-78 kan ya. iya, Yang 3 part itu. Nah, itu gue lupa. Kayaknya sekarang udah nggak ada yang bisa dipecah jadi 3 part deh dia. iya karena untuk Gunpla udah nggak terlalu make sense gitu loh. Sementara kayak dulu tuh itu lebih ikut mereka pengen bikin kayak gitu karena mereka banyak keinspirasi Mazinger Z. Karena Mazinger Z itu aslinya dulu kokpitnya tuh kayak pesawat yang nanti masuk ke kepalanya Mazinger gitu loh. Iya. Kalau jadi dia tuh tadinya pengen bikinnya Gundam pecah 3 part tuh gara-gara diminta lebih mirip kayak Mazinger Z. Yang padahal kayak menurut si
Tomino tuh kayak ya gue nggak pengen karena ini kan cockpit kayak apa misalnya lu ada pesawat F-79 nggak make sense gitu loh kalau cockpit sama sayap sama jet dari pesawat tuh dipecah 3 bagian gitu. Kayak apa? Jadi itu kayak itu pun tuh kayak Tomino tuh kayak banyak kompromi gitu loh. Dan baru kayak abis itu di apa? Di Zeta dia desainnya tuh yang lebih apa? Lebih real robot yang lebih militaristik karena ya pas dia bikin Zeta tuh kayak Gundam pertama udah super ngehit. Dan akhirnya kayak Tomino tuh kayak dan apa? Untuk dari sisi mainan karena diarahinnya udah ke gunplay yang nggak harus lagi kayak apa? Desain-desain yang gatai gitu loh yang gabung 3 bagian. Si Tomino tuh kayak lebih bebas gitu loh buat desain-desain mekanya gitu loh. Yang itu makanya agak pengaruh juga sih buat gue di situnya kayak desain Tapi karena emang apa ya? Maksudnya kalau misalnya dilihat kayak si Mbah zaman dulu kan RX-78 terus juga ini deh Stardust deh. ya Gue lupa Stardust ya sama. urutannya gimana sih. Nah, tapi yang Stardust itu konsepnya sih kalau gue lihat masih kayak Mbah ya. Karena Iya. dia modelnya masih masih masuk cuman apa ya? Logikanya gini loh. Kalau misalnya kayak gue lupa Sentinel Gundam deh, Sentinel Gundam yang ini. Hmm. Sentinel Gundam tuh ya bahasanya kayak ya gue emang ada satu robot armornya gede sama ada satu robot yang kayak cockpitnya jelas gitu. Tapi kalau kayak sekarang gue aja lupa Mbah itu part-part kayak gimana konsepnya. Maksudnya kayak Mbah RX-78, Victory Gundam sama GP ini jadi kayak kesannya tuh kayak ada satu armor kosong terus nanti kalau pilotnya mau terbang ya udah jadi kayak gatainya tuh kayak gatai nanggung gitu loh. Iya, karena pas udah kayak Stardust gitu loh, mereka tuh lebihnya itu lebih kayak attachment senjata gitu loh. Jadi sampai kayak pistol lu kayak senapan lu bisa tambahin scope atau lu tambahin infrared gitu loh. Jadi gatainya bukan lagi kayak karena aslinya gatai itu kayak lebih ke inspirasi dari ya tadi kayak Mazinger sama Super Sentai gitu loh. Iya. Yang tadinya pengennya Gundamnya tuh agak lebih ngarah ke situ padahal kayak kalau Tomino kan ngarahinnya ke real robot. Makanya gatai ya bukan Iya. transform ya. Karena kalau kayak 78 atau kayak Sentinel itu gatai semi transform lah. Hmm. Terus juga Double Zeta itu kan jatuhnya juga sama tuh gatai semi transform. Iya. Yang tapi si Tomino sendiri kayak kadang-kadang lebih kayak buat apa sih? Ada keinspirasi juga sih dia sama super robot dikit-dikit. Terutama sih kayak kalau kayak Victory karena Victory itu apa sih sengaja dia set itu kayak timeline itu kan kayak 100 tahun dari seri Gundam yang awal-awal gitu loh. Jadi kayak emang dia penjelasannya tuh kayak ya ini udah di masa depan yang jauh banget gitu loh. Jadi kayak teknologinya udah jauh lebih berkembang di situ loh. Tapi sih kayak ya makanya dia udah agak nyentuh super robot gitu juga sih di situ. Cuma Jadi emang tapi emang ya itulah kalau gue bilang yang 3 itu jadi kayak jatuhnya jadi kayak ini gatai tapi nanggung karena cuma pakai core fighter doang. iya. Gue kurang suka itu. Nah dari sini kita udah bahas soal Super Robo Ameri Robo. Nah kalau buat lo ini untuk kedepannya Super Robot dari robot ini gimana? Karena ngelihat tadi ada history sekilas, itu perkembangannya ke depan gimana? Dan history dari misalnya kayak tadi Gundam, dari Gundam yang pertama sampai ke sini itu gimana? Untuk seri Robot dan Super Robot ini. Apakah lo agak khawatir atau lo kayak oh enggak gue masih ini kok masih optimis kok ini bakal makin bagus terus gitu. Ya. Kalau ditanya sih apa gua khawatir atau enggak sih? Khawatir sih gue juga nggak terlalu khawatir juga sih. Cuma jujur ya walaupun gua fans real robot, menurut gua ke depan lihat perkembangan zaman, ke depan tuh kelihatannya mecha anime itu lebih bakal mengarah ke super robot sih. Kalau menurut gua, yang ya kenapa ini karena menurut gue tuh kayak masa jaya real robot tuh dari rilis Gundam 79 tuh sampai sekitar 90-an ke 2000 awal gitu loh. Itu menurut gue itu masa jayanya real robot kok Jawa. Ya, jadi masa berjayanya.
Tapi seiring abis kayak tahun 2000-an tuh gue lihat real robot tuh udah banyak menurun gitu ya. Walaupun ada beberapa seri yang mulai itu. Dan ya mecha secara umum dua-duanya menurun sih. Karena sekarang nggak terlalu banyak mecha anime gitu ya. Karena dibandingin zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh mecha anime selalu rasanya tuh selalu top anime tiap berapa tahun tuh selalu banyak munculnya dari kategori mecha gitu loh. Tapi kalau Iya. sekarang ya tiap tahun ada satu mecha anime aja kadang gue udah lihat oh udah untung gitu loh. Ya dan kalau gue lihat sih mecha anime yang lebih sukses berapa tahun terakhir tuh jauh lebih banyak malah dari sisi super robot gitu sih. Yang menurut gue kenapa kayak gitu walaupun gue udah beli bener-bener robot. Satu kayak tadi gue bilang super robot tuh ceritanya lebih cocok dengan genre kayak shonen gue bilang gitu loh. Yang dimana kalau gue lihat sekarang tuh manga atau anime ya memang yang jauh lebih gampang dijual tuh yang dari genre shonen gitu loh. Jadi kayak sebagai contoh sih kayak Gurren Lagann dan ini gue seneng Gurren Lagann ya. Gue nggak bukannya gue benci Gurren Lagann. Tapi Gurren Lagann tuh ya selain banyak ngambil dari super robot tapi itu juga kayak gue bisa ngebilang tuh yang shonen anime banget gitu loh. Bener-bener yang shonen hot blooded yang battle kayak gitu. Yang ya itu emang yang populer sekarang gitu loh. Sementara kalau real robot itu dia plotnya cenderung lebih kayak konflik politik, lebih kayak lebih kayak perang antara faksi berbeda. Yang itu gue lihat tuh real robot tuh kayak nggak terlalu ya lebih susah dijual gitu loh di Iya. era sekarang. Dan bahkan Gundam pun tuh kalau kayak gue lihat yang awalnya pun merilis yang ngebikin genre real robot ini muncul. Ya kayak kemarin aja kita ngebahas di season anime itu kayak ya lu sama gue aja nyadar kan kayak yang Witch from Mercury yang Gundam yang baru tuh kok lebih banyak kayak ngambil dari trope-trope shonen sama slice of life gitu loh. Yang walaupun gue nggak bisa bilang dia full super robot juga sih. Cuma kayak gue ngeliat tuh tropes itu lebih cocok ke lebih cocok ke zaman anime sekarang gitu loh. Dimana kalau yang bener-bener pure real robot gitu agak lebih susah. Dan ya karena ceritanya mau yang hot blooded gitu, itu juga biasanya nanti pengaruh ke desain mechanya. Dan gue bilang sih ke depan kelihatannya real robot nih yang bakal lebih banyak sukses sih ya. Jadi walaupun ini gue ngomong sebagai fans real robot ya, karena gue lebih demen real robot. Tapi kalau gue jujur lihat industri anime sekarang sih, gue lihat Super Robo ini yang bakal maju ke depannya sih. Karena juga kayak dulu kan sempat di 2010-an kan sempat tuh kan modelnya yang kayak Alt Noah lah, Alt Noah Zero. Iya. Itu konsepnya sebetulnya awal-awal bagus tuh, taktikul gitu kan. Lu kayak truk biasa pakai kayak robot juga sih, tapi ya robotnya robot mechanical biasa gitu. Cuman di belakang tiba-tiba jadi ada super power shit gitu dia. Di season 2 itu kalau nggak salah. Nah, kayak sekarang ya jatuhnya kalau super robot itu gue ngelihat bukan kayak robotnya dengan kekuatan alien gak jelas, tapi orangnya, pilotnya yang jadi punya kekuatan magis lah. Iya. Dan nah ini menarik sih lu munculin Aldo Noah sih, karena Aldo Noah tuh kayak kelihatannya terakhir kali gue berharap real robot bisa ada harapan gitu loh, Jan. Yang menurut gue ini juga kenapa real robot susah, karena ya Aldo Noah tuh kayak proyek yang menarik karena itu yang pertama salah satu co-creatornya itu Gen Urobuchi, dia yang penulisnya Fate Zero kalau lu tahu. Gen Urobuchi itu kayak penulis yang pinter banget gitu loh. Kalau lu baca kayak Fate Zero tuh kayak cara dia bikin battle yang taktis strategis tuh gila banget gitu loh. Dan Gen Urobuchi itu pertama kali bikin Aldo Noah Zero, dia tuh bilang pitch gue bikin Aldo Noah tuh gue pengen ini konsepnya real robot versus super robot, dimana kayak musuh-musuhnya tuh kayak yang teknologinya super high tech, tapi itu tapi karakter utamanya karena pinter dia tuh kayak bisa ngejelasin secara real robot dan berantem pakai teknologi yang konvensional. Itu tuh konsep awalnya Aldo Noah Zero. Problemnya Gen Urobuchi waktu itu cuma bisa bikin 3 episode doang. Jadi dia cuma bisa nulis buat 3 episode dan sisanya dia tuh cuma bisa bikin outline karena dia ada sibuk dengan proyek lain.
Dan itu yang bikin kenapa Aldo Noah Zero jadi apa di season-season belakang tuh Trend rek ya di belakang ya ya. yang lu tadi bilang jadi kayak ada setengah superpower aneh gitu karena buat nulis real robot yang kayak gitu lu tuh harus kayak penulis yang hebat banget gitu loh bener-bener kayak dan apa ya gue bukannya mau ngejelekin penulis yang ngambil abis Gen Urobuchi sih tapi kayak kelihatan banget mereka tuh kayak kesusahan gitu loh bikin apa lu bandingin aja yang kayak 3 episode Aldo No Zero tuh bener-bener kayak apa Gen Urobuchi tuh kayak pengen Iya. super robot dia ubah ke real robot karena Awal-awal tuh keren banget anjir season uh, 1. dan itu Gen Urobuchi ngerancangnya tuh pinter banget kayak ini ada robot yang apa musuh awalnya antagonisnya itu kan kayak ini robotnya tuh dia kayak ada shield yang shieldnya apapun yang lu tembakin ke dia itu kayak langsung ke deconstruct gitu loh jadi apa Iya. dan itu kayak cara dia menang tuh logikanya karakter utama itu kayak pinter dia bilang kalau apapun dia pecah kenapa cahaya bisa masuk kenapa kok dia bisa ngelihat keluar karena harusnya kalau apapun dia deconstruct tuh harusnya cahaya pun nggak bisa keluar Akhirnya masuk buyar ya. yang akhirnya solusinya dia ceburin ke air dan lihat oh itu pasti ada titik lemahnya di situ yang nah itu tuh kayak hebatnya Gen Urobuchi itu menurut gue tuh dia bisa desain battle yang super strategis gitu yang itu yang gue kerasa tuh writer Aldo Noah Zero begitu ke belakang ditinggalin Urobuchi mereka tuh kayak nggak bisa ciptain skenario gitu dan akhirnya lebih ngarahnya ke super robot Skenario yang bisa apa ya, dijelasin logika lah bahasanya. dan akhirnya mereka lebih banyak nggak andalin ke yang apa kayak super power sama teknologi-teknologi yang alien gitu yang akhirnya gue ngerasa ya Aldo Noah Zero tuh sayang aja potensinya sih di situ kayak apa ya itu sih kayak itu proyek yang menarik banget sih buat gue sih Aldo Noah gitu karena ya itu terakhir kali gue berharap oh mungkin real robotnya masih bisa gitu loh tapi kayak oh ya kecuali lu setiap penulisnya itu selevel Gen Urobuchi ya nggak bakal bisa gitu loh dan Urobuchi sendiri itu kayak sempat bilang ya sayang dia nggak bisa lanjut di situ karena konsepnya sih keren banget cuma dia bilang gue cuma sempat bisa nulis tuh kayak 3 atau 4 episode gitu loh dan abis itu dia cuma bikin outline dan diserahin ke penulis yang lain. Oke. Nah, kalau untuk tadi berarti kalau lu agak apa secara ngelihat ke depan masih ke arah jadi super robot ya dia ya. Ya kayak ya menurut gue lebih trennya lebih mengarah ke situ aja sih. Tapi ya jujur gue juga nggak tahu sih karena biasanya cuma perlu Mecha tuh kalau lihat sejarahnya tuh cuma perlu satu anime untuk mulai tren baru sih kayak karena dulu sebelum Gundam ya Mazinger sama Getter Robot tuh yang cuman kalau yang gitu. sekarang gue lihat ya juga ya misalnya kayak ini deh kayak beberapa tahun ke belakang misalnya gue kemarin pas lagi research data ini itu yang benar-benar apa ya jadi seri yang berulang itu juga jadinya cuman ada tuh kayak Gundam itu kan berulang terus juga apa Evangelion itu juga termasuk berulang ya Fafner itu apa salah satu yang seri berulang nah tapi kalau untuk walaupun yang secara seri berulang ini juga makin lama kalau buat gue makin menurun ya kualitasnya ya. Nah tapi kalau yang seri-seri barunya juga itu gue ngeliat kayak apa ya kayak kurang gitu loh kayak kurang nendang gitu kayak contohnya kayak tadi ada Body Complex gitu kan Ampas juga Out No Zero yang berusaha tapi ya baru cuma 2 season gitu kan jadi terus juga ada Darling in the Franxx ya walaupun Darling in the Franxx masih termasuk lumayan ya kayaknya ya receptionnya ya tapi ya gue juga buat gue kayak meh lah jatuhnya nah itu segitu susahnya kah untuk yang genre mecha ini untuk ngehits gitu loh nah gimana kalau buat lo? Ya ini juga kenapa menurut gue dan ini akhirnya sih nanti mungkin poinnya ngarah lagi kenapa menurut gue Super Robo yang kedepannya ya karena secara sejarah walaupun nggak semua ya tapi mayoritas dari seri mecha kenapa gue seneng banget seri mecha karena mecha tuh biasanya satu genre anime dimana popularitasnya tuh mulai dari animenya sendiri
bukan Hmm. dari manga atau light novel atau Hmm. karya lain. Beda dengan katakan kalau kayak shonen nih. Shonen yang benar-benar pure shonen, Dragon Ball, kayak apa ya gue sebut, Dragon Ball, Naruto, One Piece. Mereka tuh lebih populer di manga, baru diadaptasi jadi anime gitu loh. Iya. Sementara kalau mecha tuh anime duluan, dan kalau populer kadang kayak contohnya Gundam ada dibikin manganya, yang nanti antara manga side story, prequel, atau bahkan cerita utamanya cuma dibikin versi manga gitu loh. Hmm. Jadi mereka tuh mulainya di anime dulu. Problemnya kayak gini di genre mecha, sekarang tuh anime original tuh trennya semakin berkurang seiring tahun ya. Iya, betul itu. Kayak alasannya sih banyak ya. Satu biaya anime itu makin mahal karena ya gue bukan dari sisi animator, tapi ada beberapa wawancara animator yang bilang kayak contoh sih dari sisi frame aja loh gitu, kayak dulu jumlah frame per detik sama berapa frame per detik sekarang, yang jadi berapa banyak gambar yang ditunjukin di animasi per episode, itu meningkat setiap tahun karena kualitas anime itu tingkatin terus. Jadi secara keuangan tuh anime lebih mahal diproduksi sekarang dibandingin zaman dulu gitu loh. Iya, betul. Dan juga ini lebih parah karena sekarang lebih banyak anime yang dibikin daripada zaman dulu. Jadi jumlah anime yang dirilis per season aja sekarang tuh kayak banyak banget. Bahkan lo sama gue kalau bikin review recap per season aja kan harus kita pilih-pilih kan ya apa yang mau di cover. Ya. Nah ini ngebikin jadinya tuh kayak apa, anime yang diproduksi tuh cenderung dari production committee cari proyek-proyek yang lebih aman gitu loh. Karena biaya bikinnya lebih mahal dan lu pengennya proyek yang lebih aman. Dan ini kenapa mereka cenderung lebih prefer anime yang diadaptasi dari manga atau light novel. Karena itu berarti sudah ada fanbase yang Iya, paling nggak bakal mendukung gitu loh. Dan udah punya angka konkret, gue minimalnya punya base berapa buat ini name, buat ini franchise gitu lah bahasanya. iya, buat itu franchise. Dan ya ini ngebikin akhirnya satu dari sisi mecha aja tuh udah banyak yang berkurang anime mecha karena makin dikit anime original. Kedua yang jadi isu juga, nah ini gue pernah baca ada wawancara menarik dari animator Sunrise. Jadi Sunrise itu studio yang bikin Gundam. Dia bilang tuh kayak nggak banyak animator sekarang karena yang tadi udah dibilang, karena lebih banyak sekarang studio itu adaptasi dari manga atau yang lain. Nggak banyak animator sekarang itu yang terlatih untuk bikin desain mecha atau desain karakter original, karena satu lagi manfaat dari lu adaptasi manga atau anime, manga atau light novel, itu studio tuh nggak perlu habisin waktu buat desain karakter atau desain storyboard gitu loh. Lo nggak usah research desain dulu jadinya. Ya, jadi lu bisa ambil desain dari manga yang tentu sih mesti dicocokin sama gaya animasi, tapi itu lebih gampang daripada katakan lu bikin karakter dari nol atau desain mecha dari nol. Yang bahkan tuh pernah ada animator Sunrise yang bilang tuh kayak gue ngerasa di luar kita tuh kayak nggak banyak lagi yang spesialisasi. Mungkin satu yang ada tuh Studio Trigger yang bikin apa, Gurren Lagann, yang masih ada pengalaman gitu ya. Jadi apa, itu ngebikin juga makin lebih susah karena kalaupun ada direktur sekarang yang mau bikin anime mecha original, mereka tuh bakal susah cari animator sama konsep artis yang bisa ngebantu di situ. Ya. Yang bahkan kalau gua lihat yang kayak anime mecha yang beberapa tahun terakhir ini keluar, contohnya aja kayak ada Night of Sidonia gitu loh. Oh iya, Night of Sidonia. Yaitu aslinya sebelumnya manga. Jadi dari manga artis yang apa ngebikin dan itu diadaptasi, jadinya studionya lebih gampang. Ya, jadi itu yang ngebikin lebih susah. Dan susah kalau kita ngandelin ada manga artis bikin desain mecha, bikin manga mecha, karena manga mecha tuh nggak terlalu populer lah ya. Karena tadi gue bilang mecha tuh lebih populer di anime daripada di manga. Bukannya nggak ada sih, karena contohnya kayak Mazinger Z itu ya beberapa contoh yang mecha dari manga itu adalah contohnya tuh kayak Mazinger Z atau Getter Robo. Jadi balik lagi ke Super Robo. Jadi yang tipe-tipe robot jadul lah ya.
Karena Betul. yang tadi yang Mazinger, terus juga ya Tetsujin gitu-gitu ya Iya, semua dari manga dulu jadinya. ya dan itu karena memang juga tadi gue bilang rootsnya Super Robo tuh lebih dekat ke shonen gitu lah. Iya. Dan shonen ya emang dari manga gitu kan ya. Mm-mm. Dan makanya jadi itu juga kenapa gue mikir kalaupun ke depan mecha ini naik dan hasilnya itu mungkin dari industri manga yang bakal naik tuh pasti bakal lagi ke Super Super Robo Robot. kayak lagi karena yang ada pengalaman tuh di situ ya yang memang sayang sih karena kalau gue lihat yang bener-bener bikin real mecha sekarang tuh cuma tinggal dari apa Sunrise dan ya itu mereka juga banyaknya kerjanya tuh kayak contohnya Gundam ada Gundam Hathaway gitu ya Hmm. itu masih berdasar light novel yang ditulis sama Yoshioki Tomino jadi pencipta Hmm. Gundam original tapi kayak selain Tomino tuh nggak terlalu banyak penulis atau yang lain-lain yang kebiasa dari genre real robot gitu loh. Hmm. Nah, yang ada penulisnya Unicorn, gue lupa namanya siapa. Yang dia sih penulis itu agak menarik karena dia aslinya tadinya nggak kerja di Gundam tapi suruh bikin light novel Gundam dan ternyata populer. Tapi bahkan Hmm. Unicorn pun tuh gue bisa bilang itu agak ngarah ke Super Robo di hitungan Gundam gitu loh. Hmm. Karena banyak ya tadi kayak ada apa uh, magic lagi lah dari pilotnya kalau dari Unicorn dibandingin sama Gundam yang lain. Ya jadi ya itu juga menurut gua kalaupun ke depan tuh ya yang bakal naik lagi ya kayak Super Robo karena itu lagi sih karena ya mau gimana ya industri anime sekarang kondisinya gitu sih. Iya. Enggak, dan itu enggak cuma di anime tapi juga ya yang kayak pernah kita bahas di industri perfilman lah ya. Sinema secara keseluruhan. Iya. Dari yang adaptasi juga ini. Ya, Hmm, ya kayak tadi ya masalah anime kan juga ya tadi biaya produksi yang naik ya karena satu tadi emang hmm, hmm. secara peningkatan kualitas, kedua ya ya lo lihat aja kondisi keuangan kayak sekarang kan. Ya Iya. harga-harga semua naik ya wajar lah gitu. Hmm, Jadi hmm. ya banyak variabel lah. Nah, oke. Jadi untuk ya kita berharap ke depannya ini kalau bisa kita rangkum ke depannya kemungkinan secara genre bakal lebih ke arah super robot ya. Pun kalau misalnya ke depannya bisa lebih bagus ya gimana tapi kalau dari gue sih berharap karena kan yang kayak pernah kayak tadi kita bahas di apa brief timeline rata-rata kan sekarang kan lebih ke hybrid ya ke Hmm. hybridnya gimana hybridnya kayak contoh kayak tadi Alnoah lah robotnya robot dari robot tapi dengan ada konsep shonennya ya si drivernya atau supirnya atau pilotnya itu punya kemampuan ya ya kalau buat gue sih kalau bisa ya bisa nemu titik tengah si hybrid ini karena kan juga Iya. secara secara apa ya lu punya name yang terkenal juga pastikan kayak oh ya kalau dengan name terkenal ini ya bagus bagus secara penjualan gini-gini nah tapi bakal banyak merchandise-nya nah dengan merchandise-nya masih kayak Real Robot ya kayak dari gue kan kayak tadi kan gue Hmm. lebih ke arah untuk yang rakit ya gue juga menang juga dong kalau dengan Iya. desainnya desain Real Robot juga ya ya gue masih dengan apa dengan konsep-konsep teknikalnya itu juga masih senang lah ya semoga Iya. lah bisa ya. Satu lagi sih mungkin yang gue tambahin sih juga ya mungkin gue bilang sih kenapa hybrid satu setuju kayak lo kenapa hybrid yang juga muncul sih kayak karena tadi gue bilang kan Real Robot tuh juga ceritanya kan lebih banyak temanya perang ya Iya, dan cenderung emang gue lihat sih nggak cuma di anime tapi kayak di film barat pun Hollywood kayak cerita perang tuh kayak popularitasnya agak menurun gitu sih beberapa tahun terakhir yang ya kenapa itu sih menurut gue sih emang lebih karena kondisi dunia aja sih kita udah makin jauh dari perang dingin udah makin jauh dari iya, perang dunia kedua iya. ya generasinya tuh udah Nggak terlalu relate lah bahasanya. iya ya apa ya ya bagus sih kalau gue pikir ya kita nggak dunia nggak Ya bagus kondisi lah, perang ah bagus lah. Lo mau ah, relate ke kondisi perang lo, iyalah ngeri coy. iya jadi makanya gue bilang juga kayak kenapa Real Robot mungkin ya itu ada satu faktor lagi sih kenapa mungkin ceritanya nggak terlalu relate tapi ya nggak tahu lah mungkin Papa Putin bisa ngebikin populer lagi Iya belum untuk kelar kalah kelar ya sampai untuk sekarang ya. alasan yang jelek tapi Belum kelar kelar ya sampai sekarang ya. Gila.
Oh, I don't know, Jan. Gue nggak ngikutin saga. Iya, udah nggak pernah nongol lagi di timeline gue sih. Uh, Adalah. gue yakin sih ada timelinenya sih, tapi terlalu depresi kalau gue ngebaca itu di apa? Ngebaca itu di harian. Ya kira-kira gitu ya. Jadi kita berharap sih ke depannya ya bisa lebih bagus. Karena kalau dari gue jujur aja kayak kemarin kayak Gundam Aerial terus juga kayak yang paling gampang yang seri Gundam lah. Gundam makin ke belakang gue makin gak ngikutin aja karena nggak Iya, nggak apa ya nggak dapet gue gitu loh. iya. Ya mungkin karena tadi lah mungkin lebih arahnya mau ke yang shonen ya karena ya Hmm. secara shonen kan juga peminatnya lebih banyak gitu loh. Oke. eh untuk pembahasan kali ini mungkin segitu aja ya. Nah, kalau dari lo ada konklusi yang mau ditambahin? Ya, dari gue sih mungkin juga cukup itu untuk Super Robo dan Rirobo. Mungkin ya lain kali kita bisa bahas yang kayak tadi ya Macross ya. Iya, Karena historinya secara robot dan juga secara apa ya? iya. Menarik sih kalau Jadi ini bahasannya kalau Macross sih dua ya, apa sih namanya? Eh subculture, iya, subculture. Ada secara robotnya, ada yang membuat subculture-nya di mana ya kayak tadi idolnya itu. iya. Dan Bisa sih nanti kita coba research Kak, dulu. karena mecha tuh ada dua subculture anime yang menurut gua menarik yang lahir dari mecha, walaupun mechanya sendiri kenal. Satu sih tadi yang idol gue bilang, Mhm. tapi juga satu lagi itu dari Eva, karena Eva tuh dulu salah satu yang mempopulerkan karakter trop tsundere. Jadi banyak yang Oh, bilang tsundere itu enggak juga, ada lagi. Enggak, Sundere sama ini Yamato Nadeshiko. iya. Tapi Kalau nggak salah muncul istilahnya di situ ya kalau nggak salah. kalau Jadi Yamato kayak Nadeshiko sih enggak, karena Yamato enggak, Nadeshiko bukan tuh bukan eh, istilahnya bukan, tapi maksudnya jadi kayak itu salah satu si Rei itu jadi waifu sejuta umat kan. iya, tapi Yamato Nadeshiko tuh kayak istilahnya tuh kayak Rei tuh lebih kayak archetype cewek tradisional Jepang yang dari Iya dulu sih. udah ada. Cuma kayak ya dulunya tuh cuma pikir tuh semua heroin cewek tuh harus kayak Rei. Tapi Asuka tuh bener-bener game changernya di Eva karena ini loh yang bisa ngelawan itu adalah tipenya Tsundere gitu loh. Dan Tsundere tiba-tiba abis itu langsung berjamur yang ya Iya. ya gue fans Tsundere jadi gue nggak komplain sih. Jadi Makanya makanya itu ya jadi Anda mau ngerenting ini selera Anda ya. ya jadi gue sebagai konklusi Real Robot menang atas Super Robot dan Tsundere menang atas Yamato Nadeshiko. Ya. Dasar. Malum ada bias Siap, jurnalistik. siap. Kalau Evangelion udah pernah kita bahas sih ya Iya. secara dalam. Kalau nggak bisa juga. Ya nantilah kita coba cari-cari lagi. Oke. Apa? Kira untuk saat ini bahasannya cukup sampai di sini. Ya ini juga mau ngingetin ya kondisi kayak sekarang lagi banyak hujan deras tiba-tiba, terus juga angin badai kemarin sempat dan juga kayak di tempat gue juga lagi lumayan banyak gempa gitu ya. Iya. Hati-hati untuk kalian, semoga kita sehat dan selamat selalu, amin. Itu aja sih dari gue. Dari gue cukup. Dari lu gimana Kevin? Sudah cukup juga. Oke. See you next time. Bye bye. Bye.